Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan kita kembali pada pembahasan TOEFL Preparations. Oke, apa yang akan kita bahas? Nah, sebelum kita membahasnya, saya doakan dulu bagi teman-teman yang sedang berjuang ya untuk mendapatkan skor TOEFL terbaik demi dapat beasiswa mungkin ya, atau bekerja mungkin ya, atau melanjutkan studinya kemanapun. Nah, saya doakan semoga teman-teman bisa meraih skor terbaik dan semoga video-video dari saya ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk bisa meraih skor tersebut. Amin ya. Oke, nah kita akan kembali belajar tentang tips and tricks ya untuk mengerjakan TOEFL dengan sangat cepat tanpa pusing. Oke. Nah, apa tips and trick yang akan kita pelajari pada video kali ini? Pada video sebelumnya kita sudah belajar trik dengan identifikasi to be, yang kedua dengan identifikasi modal auxiliary. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga kita masih berkecimpung ya pada bagian structure and written expressions ya. Trik yang ketiga, apakah itu? Nah, sebelumnya saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi bahasa Inggris lainnya yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Alright, let's go to the third trick. Trik yang ketiga, mengidentifikasi have. Oke. Okay. Have, apakah ini bisa memudahkan teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal TOEFL pada written expressions? Iya. Jawabannya betul sekali ya. Nah, have itu punya anggota. Nah, ini syarat yang harus teman-teman apa namanya? Kuasai gitu ya. Ya, yang harus teman-teman miliki. Satu syarat saja, nggak banyak-banyak ya. Anggota have itu teman-teman harus tahu. Apa saja anggota have? Nggak banyak, hanya ada 4, yaitu have, has, had, dan having. Alright, hanya have, has, had, dan having. Sangat sedikit ya. To be ada 8, modal lebih banyak dari to be. Nah, have malah lebih sedikit dari to be, hanya ada 4. Ya, mudah sekali untuk dihafalkan. Have, has, had, dan having. Nah, setelah tahu anggota have, baru teman-teman bisa menerapkannya sebagai trik. Nah, bagaimana triknya? Teman-teman harus tahu bahwa have itu hanya bisa diikuti oleh 2 pihak. Ya, to be hanya bisa diikuti 3 pihak. Kalau modal auxiliary hanya 1 pihak dan have itu 2 pihak. Siapa saja mereka? Yang pertama, past participle atau yang lebih populer, lebih terkenal dengan sebutan verb 3 ya kalau di Indonesia ya. Nah, yang kedua yaitu noun alias kata benda. Right. Tapi dalam dalam konteks soal-soal TOEFL ini biasanya yang berlaku adalah yang pertama yaitu past participle ini ya. Nah, karena jarang ya, jarang ada soal yang berkenaan dengan have dan noun gitu. Nah, apa bedanya sih ya? Oke, nah jadi have yang ketemu dengan past participle itu dia have sebagai auxiliary verb gitu ya. Sementara have yang ketemu dengan noun itu have sebagai ordinary verb. Apa itu auxiliary? Ordinary teman-teman boleh boleh cek ya di video saya yang membahas khusus tentang ordinary verb dan auxiliary verb. Oke, linknya saya sertakan di deskripsi. Oke ya. Nah, jadi have itu hanya bisa diikuti oleh past participle dan juga noun gitu. Kalau diartikan gitu ya, past participle itu seringnya gitu ya, tidak selalu, seringnya bermakna sudah ya. Jadi have yang ketemu dengan past participle, misalnya I have eaten, aku sudah makan ya, she has gone, dia sudah pergi. Tapi have yang ketemu dengan noun ini artinya punya atau mempunyai. I have a big home ya, saya punya rumah yang besar. I have a new car, aku punya sebuah mobil yang baru. Alright. Nah, arti tidak menjadi penting pada konteks soal TOEFL yang kita bahas saat ini, gitu ya. Nah, karena ini triknya tujuannya agar teman-teman itu nggak pakai mengartikan soal, gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu mengartikan soal. Oke, jadi have itu hanya bisa diikuti oleh past participle. Misalnya, people have discovered. Oke ya, di sini ada have ketemu dengan verb 3. Have discovered a new source of energy. Nah, ini contohnya. Ada have ketemu dengan verb 3. Kalau ada have ketemu dengan verb 1 ya berarti salah. Gitu ya.
Kemudian contoh have yang diikuti noun, misalnya a tiger has good strips on its leather, ya. Jadi di sini has-nya ketemu dengan noun. Good strips ini adalah noun phrase, ya. Ya, di sini has-nya bermakna mempunyai, dia bukan lagi sebagai auxiliary verb gitu, ya. Right. Jadi kalau teman-teman lihat ada has ketemu dengan good strips, boleh, boleh karena dia noun phrase gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh penggunaan have yang salah, ya. Misalnya, people have working hard to make money. Salahnya di mana? Ada have ketemu dengan verb ing. Nah, nanti kalau ada soal TOEFL, teman-teman identifikasi have, ada have atau had atau has atau having, ya. Dan setelahnya ternyata verb ing, berarti dia salah. Gitu. Contoh yang kedua, the students has studies at school. Salahnya di mana? Ada has ketemu dengan verb as. Oke, nah itu juga tidak boleh. Nick and Matthew had went to Japan. Nah, Nick and Matthew had went. Ada had ketemu dengan verb 2, went. Nah, ini juga salah, ya. Some animals have hibernate during winter. Oke, ada have ketemu dengan hibernate, verb 1. Ya, bare infinitive ini, ya. Boleh. Have ketemu dengan bare infinitive, nggak boleh. Udah, salah. Having make advance in technology, people can live easy life. Ada having ketemu dengan verb 1, ya, yang bare, ya, bare infinitive. Nah, jelas tidak boleh. Oke, nah ini contoh-contoh have yang setelahnya itu kata kerjanya salah. Gitu, ya. Right, nah catatan pentingnya hampir sama dengan waktu trik identifikasi to be dan juga model auxiliary, bahwa antara have dan verb 3-nya itu, ya, have dan verb 3 itu bisa disalah oleh adverb. Ya, jadi tidak harus langsung have langsung verb 3. Boleh ada yang menyela asalkan dia adalah adverb, bukan yang lain, ya. Nah, contoh, he has played guitar. Ini bentuk aslinya, ya, bentuk yang lebih sederhana. Boleh disela misalnya, he has surprisingly played guitar. Nah, boleh ini disela oleh surprisingly karena dia adalah adverb, ya. Surprisingly-nya ini adverb. We have waited the bus. Ada have ketemu dengan verb 3, waited, ya. Tapi boleh andaikan misalnya disela dulu dengan adverb. We have patiently waited the bus. Right. Biasanya, walaupun tidak selalu, biasanya memang adverbnya yang sering dimunculkan dalam TOEFL itu sebagai penyelanya itu adverb yang berakhiran ly, ya. Enggak selalu loh, ya, tapi biasanya. Oke. Contoh yang ketiga, she has always made her friends happy. Nah, ini contoh, ya, contoh yang bukan akhiran ly, ada always di sini. Dia menyela antara has dengan made. She has made menjadi she has always made. Nggak apa-apa, ya, karena always ini adalah adverb. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soal dalam TOEFL, ya, yang mengandung has. Nah, pada written expressions biasanya ada soal seperti ini, ya. Nah, di sini teman-teman coba cek soal yang pertama ini, apakah ada anggota have? Ada, yaitu has. Alright. Kalau sudah ketemu has, periksa, ya, kata yang terletak setelahnya yang bergaris bawah, ya. Nah, di sini ada attracts dengan akhiran s. Has boleh ketemu dengan attracts, ya, ketemu dengan verb akhiran s tidak boleh. Berarti jelas attracts ini salah. Gitu, ya. Jadi nggak usah langsung teman-teman mencoba meneliti ancient building, tourist, benar atau enggak perlu, ya, karena sudah ketahuan ini salah. Ya, karena ada has, langsung tertuju, ya, fokusmu tujukan pada kata yang terletak setelah has tersebut yang bergaris bawah. Oke, contoh yang kedua. Right? Nah, cek apakah ada anggota have. Ada, yaitu had. Alright. Nah, sekarang cek kata yang terletak setelah had. Ada hoping, verb ing. Boleh had ketemu hoping? Tidak boleh. Hanya boleh dengan verb 3 jika kata kerja, ya. Nah, berarti jelas verb ing. Had ketemu verb ing itu salah. Maka hoping ini yang salah. Yang lainnya nggak perlu dibaca lagi, nggak perlu diteliti lagi, ya. Apalagi kalau soalnya panjang, ya. It waste your time. Itu kan buang waktu. Oke. Okay? Contoh berikutnya, a library, ya, is a place which has been provided to help people access information easily. Apakah Anda ada anggota have?
Jelas ada di sini yaitu has. Alright. Lihat kata setelahnya. Ya, ada being. Oke, being ini kan to be plus ing, jadinya being ya. Boleh ketemu dengan verb ing? Tidak boleh ya. Tidak boleh sama dengan hoping ini, nggak boleh. Berarti jelas being inilah yang salah. Yang lain nggak usah dipikirkan lagi ya. Nggak usah diteliti, dianalisa lagi, nggak perlu. Oke, kemudian. Nah, pada kalimat yang terakhir. Ada anggota have? Ada. Di sini ada have itu sendiri ya. Oke. Setelah have ada apa di situ? Ada gave. Gave itu verb 2. Bolehkah have ketemu dengan verb 2? Tidak boleh, hanya boleh dengan verb 3 ya. Berarti jelas give ini salah. Ya, sudah give ini salah. Bananas, kemudian your, health, nggak usah dipusingkan lagi. Gitu ya. Nah, jadi cepat kan? Oke. Jadi yang bersama dengan identifikasi pada be pada modal auxiliary ya. Nah, have ini juga seperti itu. Jadi tipsnya pun sama teman-teman ketika mengerjakan written expression ini coba untuk tidak membaca dan memahami satu persatu ya, memahami artinya, nggak perlu ya. Tapi dari untuk saat ini ya, karena teman-teman sudah ada pada trik yang ketiga ya, jadi langsung coba cek apakah ada tiga tiga kata yang menjadi clue atau trik di awal ini atau be modal auxiliary ataukah have. Jika ada salah satunya, nah maka lakukan trik yang sudah teman-teman pelajari ini. Ya, lihat kata setelahnya. Ada to be, lihat kata setelah to be. Ada modal, lihat kata setelah modal. Ada have, lihat kata setelah have. Apakah sudah sesuai dengan karakter masing-masing itu. Kalau enggak, udah berarti itu yang salah, yang lainnya nggak usah dipikirkan ya. Karena teman-teman pada sesi grammar ini teman-teman punya waktu sekitar 25 menit ya. Jadi waktunya sangat singkat ya untuk mengerjakan banyak soal. Ada 40 soal ya. Nah, dalam waktu 25 menit. Jadi yang bisa dikerjakan jangan cepat, kerjakan dengan cepat. Yang tidak membutuhkan pemahaman makna, nggak usah dipikirkan maknanya. Nah, itu ya. Oke. Jadi ini tadi trik yang ketiga. Kita akan lanjutkan lagi pada trik yang keempat pada video berikutnya.